فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu dari mahadir yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Apa itu? Uwais. Jauhi perdebatan yang tidak membuahkan faedah, atau diistilahkan jauhi debat kusir. Atau dalam istilah Arab apa istilahnya? Indak ya Wafa, jadal Bizanti. Kenapa dinisbahkan kepada orang-orang Bizantium? Karena mereka dijadikan pelambang dalam peribahasa ini. Karena apa? Saking parahnya dalam masalah apa? Masalah jidal. Dalam artian berdebat untuk sesuatu yang tidak bermanfaat tentang jenis malaikat, padahal musuh sudah berada di pintu gerbang kota mereka. Akhirnya ya pintu dijebol, musuh bisa masuk dengan mudah. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-65. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, la ta'ifiyyatun wala hizbiyyatun yuqadul wala'u wal bara'u 'alaiha. Dan ini termasuk di antara hal yang sangat penting untuk setiap penuntut ilmu diperingatkan darinya. Untuk tidak berkelompok-kelompok, tidak bergolong-golongan yang dibangun di atasnya al-wala dan al-bara yang sempit. Atau dengan istilah yang lebih mudah lagi ya kawan, yaitu hendaknya penuntut ilmu meninggalkan hizbiyah. Yang hakikat hizbiyah adalah al-wala wal bara' dayyiq, yaitu wala dan bara' yang sempit. Itulah hizbiyah. Seseorang memancangkan loyalitas, rasa cinta hanya pada golongannya saja. Sempit, hanya apa? Pada lingkup golongannya saja. Kalau satu golongan itulah yang dicintai dan dibela walaupun di atas kebatilan dan kesalahan. Demikian pula sebaliknya al-bara', memancangkan permusuhan, kebencian. Juga apa? Al-bara' yang sempit, hanya pada orang-orang yang menyelisihi golongannya saja. Tidak peduli walaupun yang menyelisihi golongannya ini adalah di atas kebenaran, tapi kalau tidak sama golongan akan mereka benci. Sehingga al-wala dan bara' yang dipancangkan itu sempit, hanya apa? Seputar hizbnya saja. Itulah hizbiyah. Nah, ini poin yang ke-65 yang ditegaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Qala ahlul Islam laisa lahum simatun siwal islami wassalam. Penganut Islam tidak ada simah, yaitu tidak ada
sifat yang mencolok, penamaan yang menjadi syiar mereka kecuali Islam dan salaf. Yang menjadi apa? Menjadi syiar sangat jelas. Siapa kamu? Aku Muslim. Nah, dan syiar yang sangat jelas adalah salam. Mengucapkan salam satu sama lain. Fa ya talibal ilmi barakallahu fiik wa fi ilmika utlubil ilma watlubil amala wad'u ila Allah taala ala tariqatis salaf. Maka wahai penuntut ilmu, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi ilmumu. Tuntutlah ilmu dan tuntutlah amalan. Serta berdakwahlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas metode para salaf. Wala takun kharrajan wallajan fil jama'at. Maka jangan engkau menjadi orang yang keluar masuk dalam kelompok-kelompok. Keluar masuk kelompok ini. Daftar kelompok, masuk organisasi Ikhwanul Muslimin, masuk Hizbut Tahrir, masuk partai ini, masuk partai itu. La takun kharrajan wallajan fil jama'at. Tapi yang penting tuntut ilmu, amalkan, dakwahkan di atas metode para salaf. Selesai. Naam. Wala takun kharrajan wallajan fil jama'at fatakhruja minas sa'ati ilal qawalibid dayyiqah, sehingga engkau akan keluar dari sesuatu yang luas menuju kepada suatu bentuk yang sempit. Ya kan tadinya luas ya kawan, mendakwai kaum muslimin. Tapi kemudian jadinya sempit, hanya seputar kelompoknya saja. Fal islamu kulluhu laka jaddah wa manhajan. Wal muslimuna jami'ahum humul jama'ah. Wal muslimuna jami'ahum humul jama'ah. Wa inna yadallahi ma'al jama'ah fala ta'ifiyah wala hizbiyata fil Islam. Sebab Islam keseluruhannya adalah satu jalan dan satu manhaj. Dan kaum muslimin keseluruhannya mereka adalah al-jamaah, yaitu satu kelompok. Karena apa? Islam hakikatnya ya dituntut untuk apa? Jamaah. Sedangkan firqah-firqah itulah yang menyimpang dari jamaah. Dan sungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala bersama al-jamaah, sehingga tidak ada fanatisme, pengelompokan hizbiyah di dalam Islam. Wa'idzuka billah an tatasadda'a fatakuna nahhaban bainal firaqi wat tawaifi wal madhahibil batilah wal ahzabil ghaliyah taqidu sultanal wala'i wal bara'i 'alaiha. Maka aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu agar jangan sampai engkau apa? Engkau hancur. Sehingga menjadi jarahan firqah-firqah dan kelompok-kelompok serta mazhab-mazhab batil dan hizib-hizib yang hulu. Kenapa? Karena penuntut ilmu ikhwan, mereka apa? Ibarat buruan. Nah, buruan. Sehingga kalau tidak dilindungi oleh Allah, mereka jadi barang jarahan, ya dirampas, barang rampasan dari tangan ahli sunnah. Betapa banyak penuntut ilmu yang telah maju dibimbing oleh ulama sunnah, kemudian apa? Nahaban bainal firaq. Takunu nahaban bainal firaq. Menjadi apa? Barang jarahan, barang rampasan di antara firqah-firqah yang ada. Betapa banyak ihya uturat telah merampas dari salafiyin, para penuntut ilmu yang mubarrizin, penuntut ilmu yang sudah bagus-bagus, para penghafal Al-Quran. Nah, dan hakikatnya dakwah ini tidaklah terugikan, tapi yang merugi adalah diri-diri mereka sendiri. Maka kita ini akhwan yang butuh berhati-hati. Maka di sini Syekh
dengan penuh kasih sayangnya memberikan ta'wid untuk kita para penuntut ilmu agar jangan sampai kita kita hancur, kita dijarah oleh para hizbiyun, para kelompok-kelompok yang hulu. Hati-hati, sehingga engkau pun akhirnya membuat al-wala wal bara yang sempit di atas kelompok tersebut saja. Dari murid-murid Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, berapa banyak akhwan mereka yang menjadi jarahan firqah-firqah hizbiyah, Ihya Uturat. Demikian pula murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dan murid ulama-ulama yang lain. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Qala fakun taliba ilmin 'alal jadah taqful athar wa tattabi'us sunan. Maka jadilah engkau penuntut ilmu di atas jalan yang lurus, mengikuti athar dan mengikuti sunnah-sunnah. Tad'u ila Allah 'ala basirah, engkau berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. 'Arifan li ahli al-fadli fadlahum wa sabiqatahum. Ini kalimat sangat penting, akhwan. Kita jadi penuntut ilmu di atas sunnah, menyeru ke jalan Allah di atas ilmu, di atas basirah, juga arifan li ahlil fadli fadlahum, dalam keadaan mengetahui, tahu orang-orang yang utama, keutamaan mereka. Kita mengetahui kedudukan ulama, itu harus mengetahui keutamaan orang-orang yang utama, ikhwan. Ini penting. Kenapa? Karena dikatakan innama ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli dhabuhu. Hanyalah yang bisa mengetahui keutamaan orang-orang yang utama ya hanya orang-orang yang punya keutamaan. Maka hendaknya i'rif li ahli al-fadli fadlahum. Wasabiqatahum juga kenali jasa mereka yang lebih dahulu. Mereka sudah dahulu terjun di jalan dakwah ini. Mereka sudah terlebih dahulu memperjuangkan salafiyah. Mereka terlebih dahulu bergelut di atas ilmu. Ketahui. Baik. Hendaknya diketahui yang seperti itu untuk kita muliakan mereka. Ulama yang telah mengajari kita harus tahu kadar dan keutamaan mereka. Wa innal hizbiyata dzatal masarati wal qawalibi al mustahdatsah allati lam ya'adha as-salaf min a'dhamil awaiqi min al-ilmi wa tafriq 'anil jama'ah fakam awhanat habl al-ittihad al-islami wa ghasyiyatil muslimina bisababiha al-ghawashi. Karena sungguhnya hizbiyah memiliki jalan-jalan dan bentuk-bentuk yang baru. Bentuknya baru, senantiasa berubah-ubah, kawan, penamaannya bermacam-macam. Bentuk-bentuk metode-metode yang baru yang tidak dikenal oleh para salaf, dan ini termasuk sebesar-besar penghalang dari ilmu. Dan seorang kalau sudah masuk hizbiyah, ia akan akan terjauhkan dari ilmu, tidak peduli lagi dengan ilmu. Yang akan dicari gelar, betapa banyak ini terjadi, yang dicari gelar, yang dicari titel, yang dicari viral untuk tenar. Sudah itu dunia. Wa tafriq 'anil jamaah, dan juga untuk memecah belah jamaah. Baik. Dan betapa banyak hizbiyah ini telah melemahkan tali persatuan Islam, menjadi tercabik-cabik persatuan kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus, dan telah menimpakan kepada kaum muslimin dengan sebabnya berbagai macam bala. Waghasyiatil muslimina bisababihal ghawashi, hal-hal yang menimpa, musibah yang ditimpakan oleh ikhwanul muslimin. Betapa banyak, ikhwan, di Jazair, ikhwanul muslimin
Nah, menjadikan apa? Menjadikan musibah yang besar menimpa dakwah Islam secara umum. Kenapa? Karena ulah mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan dengan partai FIS-nya dulu. Walaupun menang dalam pemilu, tapi malah dengan sebab itu jadi musibah. Demikian pula ikhwanul muslimin di Yaman dan di berbagai negeri, di Tunisia dan yang lainnya. Dengan sebab itu kaum muslimin tertimpa bala. Bahkan juga di Palestina. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Fahdar rahimakallah ahzaban wa tawaifa tafa taifuha wa najama bisyarri najimuha. Fama hiya illa kal mayazib. Tajma'ul ma' kadaran wa tufarriquhu hadaran illa man rahimahu rabbuk. Maka hati-hati, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dari hizbiyah tadi dan kelompok-kelompok yang apa? Yang telah apa? Telah tersebar keburukan-keburukannya dan telah muncul dengan keburukannya bintang-bintangnya. Itu adalah muncul tanda-tandanya. Dan tidaklah hizbiyah ini kecuali seperti apa? Seperti saluran-saluran air. Ya. Seperti talang air. Seperti talang air. Dia mengumpulkan air yang kotor. Kemudian dia sebar-sebar kemana-mana. Air yang kotor disebar kemana-mana. Sehingga mengenai banyak manusia kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Fasara ala mithli ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Sehingga orang yang dirahmati ini berjalan di atas perkara yang dulu para nabi berada di atasnya, demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berada di atasnya. Baik. Kemudian di sini beliau membawakan kalimat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang alamat ahlil ubudiyah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga panjang lebar dalam mensyarah pembahasan ini. Yang beliau tegaskan di awal, hadzal faslu faslun muhimmum. Hadzal faslu faslun muhimmun. Fasal ini fasal yang penting. Wa huwa takhalli talibil ilmi 'anil ta'ifiyyah wal hizbiyyah. Yaitu pembebasan penuntut ilmu dari kelompok-kelompok dan hizbiyah yang ada. Bihaitsu yaqidul wala' wal bara' ala ta'ifatin muayyanah atau ala hizbin muayyan. Di mana penuntut ilmu ini membuat prinsip wala' dan bara' itu hanya sekedar pada kelompok tertentu dan hizib tertentu. Fa inna hadza la syakka athimun. Maka sungguhnya ini tidak syak, ini adalah apa? Suatu dosa. Fa inna hadza la syak khilafu manhajis salaf. Karena ini tidak syak menyelisih manhaj salaf. As-salafus salihu laisa indahum hizbun, kulluhum hizbun wahid. Ini penting. Salaf saleh itu, salafus saleh tidak ada di sisi mereka kelompok-kelompok. Semuanya adalah kelompok satu. Satu kelompok. Kulluhum yantawuna tahta qaulillahi ta'ala millata abiikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Semuanya tercakup di bawah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama bapak kalian Ibrahim, dialah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin sebelumnya. Fala hizbiyata wala ta'adduda wala muwalata wala muadata illa ala hasabi ma jaa fil kitabi was sunnah. Maka tidak ada hizbiyah, tidak ada berbilangnya kelompok-kelompok, tidak ada pemberian wala dan permusuhan kecuali sesuai dengan apa yang datang dalam kitab dan sunnah.
Taib. Jangan seorang memancangkan fanatisme pada kelompok tertentu atau pada orang tertentu atau pada pemahaman tertentu yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Faminan nas mathalan man yatahazzabu ila ta'ifatin muayyanah yuqarriru manhajaha wa yastadillu alaihi bil adillah allati qad takunu dalilan alaihi wa qad takunu dalilan lah wa yuhamidunaha wa yudallilu man siwaha. Nah ini beliau contohkan bentuk seorang yang masuk dalam tahazzub. Di antara manusia sebagai contoh yang telah masuk dalam hizbiyah, masuk dalam kelompok tertentu, dia menetapkan suatu manhajnya atau kelompok yang menetapkan manhaj tersendiri. Dia berdalil atasnya dengan suatu dalil. Terkadang dalil itu menjadi penghujat dia, tapi terkadang memang dalil itu menguatkannya. Kemudian dia membela di bawah pemahaman tersebut dan menyesatkan siapa saja yang lain yang menyelisihinya. Wa yudallilu man siwaha. Hatta wa in kanu aqrab ilal haqqi minha yudallal. Sampai-sampai walaupun mereka itu lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan dia, akan tetap disesatkan. Wa ya'khudhu bimabda' man laisa ma'i fa huwa alayya. Baik. Man laisa ma'iya fa huwa alayya. Dia mengambil prinsip, ya, prinsip apa? Siapa saja yang tidak bersamaku, maka dia adalah musuhku. Betul enggak ini Bir? Prinsip seperti ini? Tidak. Wa hadza mabda'un khabith. Ini adalah prinsip yang sangat busuk. Bagaimana tidak, akhwan? Menaruh permusuhan, pokoknya kalau bersamaku teman, kalau tidak bersamaku maka musuhku. Ini prinsip yang sangat busuk. Ay anna ba'dhan nas yaqul idza lam takun ma'i fa anta alayya. Yaitu maksudnya sebagian manusia mengatakan, jika engkau tidak bersamaku maka berarti engkau musuhku. Kita tidak teman lagi. Nah, kita beda jalan. Man qala hadza, siapa mengatakan seperti ini? Hunaka wasatun baina an yakuna laka aw 'alaik. Wa idza kana 'alaika bil haqq falyakun 'alaik wa huwa fil haqiqati ma'ak. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman aw madluman. Wa nasrul zalim an tamna'ahu min adh-dhulmi fala hizbiyyata fil Islam. Dan di sana ada pertengahan antara kondisi seseorang yang tidak bersamamu, tidak pula musuhmu. Yaitu apabila dia dia tidak bersamamu tapi dia bersama di atas kebenaran. Dia bukan musuhmu. Nah, baik. Karena hakikatnya dia bersamamu. Karena apa? Nabi SAW mengatakan, tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi, dan menolong orang yang zalim yaitu dengan menahan dia dari kezalimannya. Sehingga tidak ada hizbiyah di dalam Islam. Baik. Walidzalika lamma dhaharatil ahzabu fil muslimin tanawwa'atit turuq wa tafarraqatil ummah wa sara ba'duhum yudallilu ba'dan wa ya'kulu lahma akhihi maitan. Fal wajib adamu dzalik. Oleh karena itulah tatkala muncul berbagai macam hizib. Nah, kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin, berbagai macam jalan pun muncul, metode-metode bermacam-macam. Dan umat pun terpecah belah, sehingga jadilah sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain dan memakan daging-daging saudaranya dalam keadaan telah menjadi bangkai, yaitu dengan menggibainya. Sehingga mudah sekali kalau sudah masuk dalam hizbiyah untuk membicarakan menghibah, namimah itu menjadi ringan, wal'iyadu billah, makan bangkai saudaranya. Fal wajib adamu dzalik, maka yang wajib untuk meninggalkan yang seperti itu, tidak boleh. Nah, kemudian beliau memberikan contoh yang sangat gamblang. Al-an mathalan yakunu ba'dun nas talibu ilmin inda syekh minal masyayikh.
yantasiru li hadha syekh bil haqqi wa bil batil wa yu'adi man siwahu wa yudalliluhu wa yubaddi'uh wa yara annahu ay syekhah huwa al-alimul muslih wa man siwahu imma jahilun wa imma muhsinun wa hadha ghalatun kabir. Saat ini sebagai contoh, sebagian manusia menuntut ilmu di sisi seorang syekh dari para masyayikh. Dia membela untuk syekh ini baik yang batil, yang hak maupun yang batil. Pokoknya diambil semua, yang hak maupun yang batil. Dan memusuhi siapa saja yang selain syekh tersebut, menyesatkannya dan membid'ah-bid'ahkannya. Dan berpandangan bahwasanya syekhnya inilah alim yang muslih, yang memperbaiki umat, dan selain syekhnya kemungkinannya jahil atau berbuat baik. Taib. Maka ini adalah ghalatun kabir, ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Khudil haqqa min ayyi insanin wa idza istarwahta wa idza istarwahat nafsuk ila syakhsin minan nas falzam majlisah lakin la ya'ni dzalika an takuna ma'ahu 'alal haqqi wal batil wa an tudallil man siwahu wa tazdarihi aw ma ashbaha dzalik fa inna hadza ghalat. Nah, kata beliau, ambillah kebenaran dari siapa saja, maksudnya dari guru, dari masyayikh siapa saja, dari masyayikh ahli sunnah maksudnya. Nah, dari masyayikh ahli sunnah. Dan apabila hatimu nyaman dengan seseorang dari guru tertentu, karena apa? Seorang dalam belajar juga apa? Belajar di sisi syekh yang satu dengan sisi syekh yang lain, hatinya terkadang nyaman dengan syekh yang satu, lebih condong kepadanya. Nah, ini pun disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Jika jiwamu nyaman dengan seseorang dari masyayikh tersebut, maka tetapi majelisnya, bermajelis dengannya, mulazamah. Tapi bukan berarti untuk engkau bersamanya secara mutlak di atas kebenaran maupun di atas kebatilan. Ini salah. Dan kemudian engkau menyesatkan selain beliau dan merendahkan yang lainnya atau yang semisalnya, maka ini adalah kekeliruan. Jangan sampai seorang penuntut ilmu terjatuh dalam yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ini peringatan penting untuk seorang tidak memancangkan al-wala dan al-bara yang sempit. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin.